sesungguhnya tradisi-tradisi filantropi yang ada di perkampungan ini sebenarnya kan sudah lama di Indonesia ya, sudah lama gitu. Yang kemudian kalau di dalam gerakan-gerakan organisasi itu sudah menjadi gerakan yang dalam tanda kutip tinggal diorganisir saja dengan baik gitu. Nah, jadi kami memang di Ruang Amal itu ingin membuat sesuatu terobosan. Salah satunya adalah dari sisi penghimpunan kita pingin yang berbeda. Kemudian dari kita penyaluran juga kita berbeda. Kalau di penyaluran bedanya apa? Kita sekarang itu kepingin menjadi lembaga yang fokus kepada outcome, bukan pada output. Bahkan kita nggak hanya Indonesia. Nggak hanya Indonesia? Ya, kita malah tahun ini sudah mengirimkan 20 mustahik kita ke Jepang. Jadi tidak semua orang itu bisa jadi entrepreneur. Nah, di satu sisi orang itu punya kemampuan, ya mereka yang penting kerja kemudian mendapatkan penghidupan yang layak. Halo sobat, ketemu lagi dengan saya Coach Jaha. Kali ini saya ada tamu yang luar biasa. Kita akan bicara sesuatu yang sebenarnya sehari-hari kita hadapi, yaitu Indonesia ini Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu. Kita punya banyak suku, ras dan agama. Nah, ada hal yang menarik sebenarnya. Kita pernah bicara di beberapa episode yang lalu tentang zakat infak sodakoh gitu ya. Kali ini kita masih akan bicara yang sama tapi dalam konteks zakat infak sodakoh yang sifatnya kebinekaan. Misalnya boleh nggak sih antar orang dari agama lain menyumbang pada kegiatan agama lain, atau isu misalnya kebencanaan itu bagaimana manajemen filantropi pada hal-hal tersebut. Saya punya tamu yang luar biasa, tapi sebelumnya biasanya kan saya cerita dulu. Ini ada satu buku nih yang lagi saya baca. Bukunya judulnya Creative Philanthropy. Jadi filantropi yang kreatif, Towards a New Philanthropy for 21st Century. Menuju filantropi di abad ke-21. Ini abad ke-21 lagi jadi isu yang sangat menarik. Semuanya berbeda, apalagi dengan keberadaan sosial media. Di episode yang lalu kita bicara tentang bagaimana Gen X itu jumlah sumbangannya naik, bahkan mengalahkan Gen Z mengalahkan Gen X dan milenial gitu, yang mereka sudah lebih mapan gitu. Nah, ini buku ini cerita banyak tentang bagaimana menjadi kreatif menyelenggarakan filantropi, kegiatan-kegiatan filantropi. Tapi bagusnya sih kita dengar dari tamu saya. Jangan kemana-mana, ini seru banget. Anda berada di tangan yang tepat bersama saya, Coach Jaha di You Are in Good Hands. Nah, ada tamu saya ini. Namanya Pak Slamet Tuhairi. Pak Slamet ini adalah CEO dari Ruang Amal Indonesia. Ruang Amal Indonesia ini menarik sekali, saya dengar ceritanya waktu ngobrol-ngobrol awal. Sebagai sebuah lembaga amil zakat yang paling baru. Ya, berdiri kapan Pak? Berdirinya 15 Januari 2023. Tetapi launchingnya kita di 14 Mei 2024. Oh, launchingnya baru ya 2024. Baru banget. Tapi saya dengar prestasinya udah cihuy banget ya. udah keren banget gini. Saya pakai bahasa cihuy biar Gen Z banget. Oke, boleh cerita dulu tentang Pak Slamet. Oke, terima kasih Coach. Saya ya, jadi kalau saya menceritakan saya ini seorang anak yang mungkin orang yang lahir dari desa gitu. Jadi di desa saya itu namanya Desa Ngadirejo, Kecamatan Reben, Kabupaten Batang. Desa tentu dengan kultur yang namanya desa itu kultur filantropinya kuat. Kultur filantropinya kuat, gotong royongnya kuat, apa-apa itu orang gotong royongnya tinggi. Itu karena kita di kampung gitu. Tapi ada hal yang mungkin cukup menarik ya, bahwa di kampung itu, di perdesaan gitu, tempat saya tinggal gitu, meskipun filantropinya kuat, itu bukan berarti tingkat ekonominya juga kuat gitu. Jadi tidak tidak selalu balance
antara tingkat ekonomi, kemapanan ekonomi itu dengan kemampuan dia untuk berderma kepada yang lainnya gitu. Nah ini realitas di perkampungan ya, di pedesaan gitu. Jadi kita kepingin bagaimana sesungguhnya tradisi-tradisi filantropi yang ada di perkampungan ini sebenarnya kan sudah lama di Indonesia ya, sudah lama gitu. Yang kemudian kalau di dalam gerakan-gerakan organisasi itu sudah menjadi gerakan yang dalam tanda kutip tinggal diorganisir saja dengan baik gitu. Nah makanya kemudian waktu itu saya termasuk yang sangat suka dengan dunia sosial gitu. Akhirnya saya bergabung di lembaga filantropi itu dari 2016, Coach. Oh, bergabungnya sudah lama gitu ya? 2016 kita juga banyak lah create program-program di dunia filantropi, termasuk juga tentu yang berbeda dengan gerakan-gerakan yang lain gitu. Sebelum ini di lembaga filantropi apa? Di LAIS NU. Oh, di LAIS NU. Ya. Oke. Jadi filosofi bahwa gotong royong meskipun ekonomi kita kurang itu ini yang menjadi inspirasi. Membangun ruang amal Indonesia. Nah, ruang amal Indonesia sendiri seperti apa sekarang ini? Saya dengar umurnya masih muda tapi prestasinya sudah luar biasa tuh. Apa aja boleh dicerita dong? Oke. Satu hal yang mungkin membuat saya juga merasa senang gitu ya dengan ruang amal gitu. Karena ini diinisiasi oleh anak-anak muda gitu, Coach. Isinya anak-anak muda. Okay. Bahkan tim saya itu saya yang paling tua loh, Coach. Oh gitu. Jadi tim saya paling tua, selebihnya itu semuanya anak Gen Z. Anak Gen Z. Jadi tentu tadi nyambung dengan Coach Jaha yang ngomong soal gimana anak Gen Z nanti kita akan pas. Tim saya itu anak Gen Z semua, Coach. Nah jadi kami memang di ruang amal itu pingin membuat sesuatu terobosan. Salah satunya adalah dari sisi penghimpunan kita pingin yang berbeda. Kemudian dari kita penyaluran juga kita berbeda. Kalau di penyaluran bedanya apa? Kita sekarang itu kepingin menjadi lembaga yang fokus kepada outcome, bukan pada output. Fokus pada outcome. Itu maksudnya apa tuh? Jadi kalau kita misalnya di kita tuh ada program namanya Amal Vokasi. Itu isinya adalah pelatihan, sertifikasi. Tapi bukan hanya itu. Tapi adalah kita target pada bagaimana mereka setelah pelatihan dan sertifikasi disalurkan ke dunia kerja. Oh, jadi outcome-nya adalah jumlah mereka yang bekerja. Jadi impact dalam jangka panjang untuk sustainability-nya. Oke, impact jangka panjang. Betul. Jadi kita memang dari awal kita meng-create bahwa kayaknya kita perlu deh menghadir dengan pendekatan baru dalam penyaluran program gitu. Kalau misalkan penyaluran pada sisi output saya kira banyak. Tapi bagaimana kita bisa melakukan penyaluran dalam hal outcome gitu, sampai pada titik outcome. Dan itu yang kemudian kita sedang lakukan di ruang amal. Nah salah satunya yang kita lakukan hari ini melalui program Amal Vokasi. Oke. Ini kenapa disebut pendekatan baru? Memang nggak sebelumnya nggak ada LAIS yang fokus pada menyalurkan tenaga kerja gitu. Ini boleh saya sebut menyalurkan tenaga kerja, Kak? Oke. Iya boleh. Jadi sebenarnya kita pemberdayaan kita emang pendekatannya adalah dengan integrasi pada dunia industri. Saya kira mungkin ada, tetapi kami pingin fokus banget di situ gitu. Jadi kalau kita ngecek mungkin beberapa lembaga memang fokus pada pelatihan-pelatihan, tapi bagaimana memastikan akses peserta atau penerima manfaat yang pelatihan itu kepada dunia kerja itu belum semua melakukan itu. Maka ruang amal targetnya itu, dan bahkan kita nggak hanya Indonesia. Gak hanya Indonesia? Ya, kita malah tahun ini sudah mengirimkan 20 mustahik kita ke Jepang. Mustahik ke Jepang? Ke Jepang. Bekerja? Bekerja. Bersertifikat dong mestinya? Bersertifikat bahasa Jepang N4. Wow, N4 tuh susah loh ya? Iya. Kalau nggak salah, kalau cuma untuk magang-magang aja N5. bisa N3 ya? N5. Kalau magang-magang? Iya N5, N4, N3, Indo N1. Jadi paling rendah itu N5 untuk magang, kemudian untuk SSU N4. Oke. Sebentar. Jadi ini baru ya. Biasanya, saya ingat ya. Kalau lembaga amil zakat yang lain fokusnya kepada entrepreneurship gitu ya. Iya. Kalau ini pada kita justru pada pendekatan untuk manpowernya gitu. Nah,
Apa aja yang berbeda dari ini misalnya? Oke. Tadi kayak misalkan dari sisi yang kita program namanya amal vokasi, coach. Mungkin saya akan cerita kenapa sih harus ada program amal vokasi gitu. Sebenarnya ini juga karena keresahan saya secara pribadi ya, dan juga banyaklah lembaga-lembaga, mungkin nanti coach bisa cek deh. Kayak misalkan bantuan usaha untuk mustahik yang mereka untuk bikin UMKM, usaha itu. Kalau kita ngomong hitung-hitungan kasar berapa sih yang sustain dengan usahanya? Itu saya kira tidak terlalu banyak. Saya pastikan tidak terlalu banyak. Kenapa? Karena memang tantangan di dunia usaha saya kira sangat luar biasa kan tantangannya. Nah, kami menyadari bahwa tidak semua orang itu, coach, itu punya kemampuan untuk menjadi wirausahawan. Jadi tidak semua orang itu bisa jadi entrepreneur. Nah, di satu sisi orang itu punya kemampuan, ya mereka yang penting kerja kemudian mendapatkan penghidupan yang layak. Nah, di sini kami mencoba membuat solusi bahwa ya sudah, kalau begitu tidak semuanya main di sisi pemberdayaan dengan entrepreneurship, tapi kita juga menyiapkan tenaga-tenaga kerja atau SDM yang siap kerja, yang terampil, yang kemudian dia bisa dipakai jasanya di industri yang kemudian bermanfaat bagi kehidupannya. Tapi kita juga sambil mendampingi mereka literasi keuangan, literasi kewirausahaan, kita dampingi. Jadi kewirausahaan itu sebenarnya step berikutnya buat mereka yang memang punya bakat, punya minat dan punya semangat gitu ya. Jadi tidak dari awal, karena bagi kami untuk menumbuhkan mental wirausaha itu perlu dibangun dan itu perlu bertahap. Oke. Pendampingan, tadi pendampingannya apa? Ada literasi keuangan, ada literasi kewirausahaan. Nah, kenapa kemudian mungkin literasi keuangan penting di sini, coach? Jadi ini kan zamannya anak Gen Z itu banyak FOMO ya. Ya betul. Kan FOMO kan. Sekarang mungkin lagi seru soal Labubu ya. Oh iya. Ya. Sampai anak saya aja, anak saya itu anak baru kelas 2 SD. Kemarin minta ke saya, "Ayah, boleh gak sih aku minta mainan gitu, apa gitu, tapi mahal kayaknya gitu, apalah bubu gitu." Itu sampai anak kecil loh ya. Iya betul. FOMO kan. Nah, anak Gen Z itu juga sama FOMO gitu. Ini memang mereka tuh FOMO. Mereka satu punya apa gitu. Nah, kita di ruang amal itu ada namanya literasi keuangan, coach. Peserta-peserta pelatihan yang udah diterima kerja di perusahaan mitranya ruang amal, kita dampingi mereka, kasih literasi keuangan. Tidak semua loh dana yang mereka peroleh itu boleh dihabiskan. Jangan semuanya itu ingin ini langsung beli, ini beli. Oh enggak dong gitu. Jadi jangan FOMO ikut-ikutan yang lain lagi apa terus ikut-ikut gitu, enggak. Tapi kita harus berpikir jangka panjang. Oke, bolehlah yang diberikan untuk kesenangan ya, untuk self reward, kalau anak-anak maunya self reward gitu. It's okay, tapi ada batasannya gitu. Harus berpikir tentang bagaimana nanti investasinya, berpikir juga untuk kebutuhan lain mungkin ke orang tuanya gitu. Nah, kita dampingi. Itu mungkin juga yang sedikit membedakan kami. Jadi amal vokasi tidak hanya kami berhenti pada menyalurkan mereka sudah selesai, enggak. Kita mendampingi mereka. Itu tadi apa namanya, sudah berapa yang dikirim total? Pertama penerimanya sudah berapa? Kalau Jepang kita baru 20. Baru 20. Tapi ngitungnya ini dari Juni ya. Juni, Juli, Agustus, September. Jadi kita baru 4 bulan. Baru 4 bulan sudah 20 yang ke Jepang. Orang. Kemudian kalau yang di Batang kita ada di KITB, kawasan industri terpadu Batang. Nah ini yang saya ini boleh nih, kayaknya menarik nih. KITB. Yang di KITB itu gimana? Jadi di KITB itu ini flashback ya. Batang itu kan satu daerah yang kadang kalau orang ngomong aja kita nggak tahu loh, coach. Batang di mana gitu pada nggak tahu. Iya. Tapi ada berkahnya ketika bangun KITB itu banyak orang jadi tahu Batang di mana gitu. Iya. Nah, Batang itu kalau misalkan kita ngomong lagi pembangunan gitu kan, pembangunan industrialisasi lah besar-besaran di Batang. Kira-kira bayangan coach apa yang harus coach lakukan? Kalau dari sisi ada industrialisasi gitu, menurut coach gimana? Wah, seru nih. Ini tamu pertama yang nanyain saya. Nah, itu. Ya, kalau ada industrialisasi harusnya sebenarnya warga sekitar tersebut bisa menikmati mulai menjadi bagian dari industrialisasi, minimum bekerja gitu ya, atau mensupport line bisnis proses yang dibutuhkan oleh industri tersebut. Nah ini gimana? Iya, seperti yang coach katakan tadi. Jadi kita itu kepingin
anak-anak atau orang-orang di sekitar kawasan itu bukan hanya menonton, tapi juga mereka menjadi bagian dari pesatnya industrialisasi. Makanya kita bikin program awal vokasi, kita gandeng perusahaan, beberapa perusahaan untuk dengan CSR mereka membiayai pelatihan menjahit. Membiayai pelatihan menjahit dengan anak-anak yang tidak punya kemampuan menjahit sama sekali. Sudah berapa yang dilatih? Kita sudah 125 orang. 125 orang dilatih menjahit, lalu kita salurkan ke perusahaan sepatu. Perusahaan sepatunya bekerja sama dengan Ruang Amal? Kita bekerja sama dengan Anjungan Siap Kerja namanya. Anjungan Siap Kerja? Jadi Anjungan Siap Kerja itulah pintu masuk kalau kita ingin bekerja di KITB. Jadi satu pintu lewat situ. Nah, sehingga kita kerjasama dengan Anjungan Siap Kerja. Tapi kita juga ngomong dengan sudah diskusi panjang dengan perusahaan. Mereka punya visi yang sama. Bahwa anak-anak duafa ini harus berdaya. Mereka harus bisa mandiri. Sehingga kami bekerja sama. Dalam artian kami sebagai dari Ruang Amal. Kita mencari dana. Dari funding-funding kami, tentu dari mitra kami. Untuk pelatihan menjahit. Kemudian kita ada kerjasama dengan LPK yang mereka melatih menjahit sampai sertifikasi. Setelah itu kita salurkan ke Anjungan Siap Kerja untuk didampingi rekrutmen, kemudian sampai penempatan kerja. Bahkan kita sekarang sudah ada satu tower yang kita kerjasamakan sama Anjungan Siap Kerja di KITB. Itu nanti untuk teman-teman yang bekerja di sana bisa tinggal di situ di dalam kawasan. Ada satu tower, kita sama Anjungan Siap Kerja sudah kerjasama, dan itu nanti dapat bonus, coach. Bonusnya maksudnya? Belajar bahasa Jepang. Wow. Tower ini berarti bukan sekedar akomodasi aja ya? Ada pelatihan bahasa Jepang. Iya. Dan itu tadi pendampingan. Iya, termasuk literasi keuangan, literasi perusahaan. Jadi kita kepingin bikin ekosistem. Jadi jangan hanya selesai satu titik, mereka nggak boleh puas, anak-anak itu harus titik berikutnya gitu. Nah, ekosistemnya sebentar nih ada sedikit technical. Nah, ini seru nih, saya pengen ngobrol tentang ekosistem. Jadi kalau secara ekosistem itu, kalau yang saya perhatikan adalah pertama di sini sebenarnya kan dari mustahik ya menjadi belum muncul tuh, nggak apa-apa deh, menjadi muzaki ya. Ekosistem yang biasa orang adalah dikasih bantuan untuk wirausaha. Atau bantuan beasiswa pendidikan, kalau beasiswa pendidikan, bantuan kesehatan dan lain-lain gitu ya. Nah, kali ini ekosistem yang dibangun sama Ruang Amal tuh bagaimana? Ekosistem kita yang kita kembangkan saat ini adalah kita itu membangun pelatihan memberikan pelatihan dan sertifikasi dalam satu paket. Kemudian kita kerjasama dengan Anjungan Siap Kerja kalau yang dalam hal di KITB. Nah, di Anjungan Siap Kerja, di Anjungan Siap Kerja itu menjadi pintu masuk ke kawasan. Nah, kemudian dari Anjungan Siap Kerja mereka akan disalurkan ke perusahaan-perusahaan mitra yang ada di kawasan industri terpadu Batang. Kemudian peserta yang sudah keterima itu kita masuk dalam satu komunitas. Nah, komunitas itu yang nanti kita akan dampingi literasi kewirausahaannya, literasi keuangannya, bahkan dapat kesempatan untuk belajar bahasa Jepang kalau mereka tinggal di di asrama di tower itu. Nah, kemudian juga kita akan ajak untuk bareng-bareng bikin ekosistem di mana mereka misalkan 1 bulan nih, kan mereka punya income dong. Nah, dari income itu mereka akan sisihkan sebagian untuk infak, yang nanti dananya digunakan untuk siapa? Untuk mereka lagi. Ini infak ya, masih sifatnya infak ya? Ya, kalau zakat kayaknya belum sampai deh nisabnya ya. Jadi infak. Jadi infak yang nanti dananya digunakan untuk mereka lagi. Dan kalau lebih untuk membantu teman-teman mereka yang akan masuk ke dunia pelatihan dan masuk kerja. Jadi sebenarnya
kita kepingin mereka sudah menerima manfaat, yuk gantian mereka juga harus memberikan manfaat kepada yang lain. Oke, kita lanjut ya. Nah, pembiayaannya tuh gimana nih? Kalau sekarang kita dapat dari CSR. Dari CSR. Dari CSR, kalau boleh sebut perusahaannya mungkin? Nggak usah. Nggak usah deh. Oke. Sejauh ini kita dapat dari CSR. Dari CSR, dari perusahaan memberikan kepada kita dana CSR-nya yang kita gunakan untuk pelatihan. Jadi pembiayaan dari CSR. Tapi semua orang kan begitu. Semua Al-Aziz CSR, bikin komunitas di perusahaan-perusahaan gede supaya mereka rutin nyumbang. Tadi katanya ruang amal berbeda. Terus bedanya di mana dong? Jadi kita itu tadi, jadi kalau CSR yang diperoleh dari perusahaan itu kan nggak ada kaitannya dengan perusahaan yang jadi mitranya ruang amal. Yang jadi penempatan kerja itu nggak ada. Nggak ya? Karena kita memang murni CSR yang kita gunakan dari perusahaan itu kita gunakan untuk pelatihan anak duafa. Semuanya digunakan untuk pelatihan mereka yang amal vokasi itu untuk pelatihan menjahit. Ini yang khusus amal vokasi ya? Kenapa? Karena memang perusahaan itu, jadi gini coach, perusahaan itu mau kok menerima karyawan gitu kan, apalagi di Batam masih terbuka ya, sebanyak-banyaknya mau terima gitu. Problemnya cuma satu. Apa tuh? Kompetensi. Nah, untuk mencapai kompetensi itu anak-anak harus pelatihan. Dan untuk pelatihan dan sertifikasi itu harus bayar. Kan butuh biaya kan, coach, untuk sertifikasi dan pelatihan dan sertifikasi. Problemnya di sini adalah tidak semua anak-anak, apalagi anak duafa itu bisa untuk membayar pelatihan dan sertifikasi. Nah, di sini kemudian ruang amal kita kerjasama dengan perusahaan dan perusahaan kita nyari funding dari CSR, bahkan juga ini yang ke depan kita juga ada di lembaga lain juga, kita kolaborasi di situ untuk membiayai pelatihan sama sertifikasinya anak-anak duafa. Perusahaan ada agamanya nggak? Kalau perusahaan sudah nggak ada agamanya kan, maksudnya nggak ada. Kalau kita di KTP ada agama gitu kan. Nah, artinya ini menarik ya sebenarnya ketika kita berbicara tentang filantropi dalam hari ini pengelolaan Jiswaf, kita bekerja sama dengan berbagai berbagai kalangan kan gitu. Yang di Batang itu perusahaan apa sih? Perusahaan sepatu itu dari Taiwan. Perusahaan sepatu dari Taiwan. Iya. Wah, mereka tentunya itu kembali. Bahkan saya udah ketemu sama direkturnya, salah satu HRD-nya itu non muslim. Tapi visi sosialnya sama. Visi sosialnya sama. Jadi sebenarnya dalam rangka kebinekaan ini kita mestinya lebih bergerak atau bekerja sama dalam visi yang sama gitu ya kurang lebih. Yeah. Nah ini boleh dong ceritain lebih lanjut tentang kerjasama dengan perusahaan Cina ini. Oke, sebelumnya mungkin saya mau cerita nih. Saya dulu malah di awal ruang amal berdiri itu, saya di Oktober 2023, itu saya pernah dikirim ke Taiwan, coach. Ke Taiwan? Iya. Saya jadi satu-satunya wakil Indonesia dari lembaga amil zakat. Karena kayaknya lembaga amil zakat ini kan di sana itu kan penyelenggaranya namanya ASEAN Productivity Organization. Yang kerjasama dengan China Productivity Center. Itu tentu dari namanya udah kelihatan bahwa itu adalah kaitannya ke tenaga kerjaan gitu kan. Kami waktu itu dikirim, kami waktu itu salah satu yang masuk, dan Indonesia hanya satu waktu itu. Saya berangkat sendiri ke Taiwan untuk ikut event itu di Taiwan. Dan itu bagi saya adalah unik ya. Karena apa? Kita jadi teman-teman mungkin ada waktu itu ada 15 negara. Dia tanya, apa hubungannya filantropi dengan ketenaga kerjaan? Dan ini saya jawab dengan amal vokasi. Jadi bagi mereka bagaimana filantropi kemudian kok nyambung sama isu-isu ketenaga kerjaan, green manufacturing dan sebagainya. Makanya saya jawab dengan dua. Iya. Saya baru kepikiran juga bahwa biasanya filantropi beasiswa, rumah sakit, bantuan modal gitu ya. Yang ketenaga kerjaan ya memang baru saya dengar nih. Iya. Gitu. Kita fokus di vokasi karena memang saya kira kita itu kan bonus lah ya. Sekarang angkatan kerja kita banyak banget, tapi peluang kerja kita kan apalagi sekarang kan tantangannya kata Pak Jokowi ya kemarin presiden ya, akan ada PHK 85 juta kalau tidak salah ya. Itu kan saya kira angka yang sangat besar kan. Besar. Sementara kebutuhan kerja di luar negeri tinggi, coach. Jepang misal.
Nah, itu rencananya gimana tentang di luar negeri itu? Kalau Apakah ada yang sedang dilakukan oleh ruang amal, kita di Jepang ada 2 isu yang kita angkat. Satu adalah anak-anak duafa, kita lagi kerjasamakan juga. Mereka akan dapat beasiswa pelatihan bahasa Jepang. Setelah itu kita akan akseskan pembiayaan dan penempatan kerja di Jepang. Oke, jadi ini ya apa namanya, kurang lebih kayak gini ya. Oke. Ada pelatihan bahasa Jepang dan tentu juga pelatihan teknis yang dibutuhkan. Teknisnya, kompetensinya ya. Kompetensinya. Iya. Lalu disertifikasi. BNSP atau gimana? Sertifikasi itu kan ada sertifikasi teknis, ada sertifikasi bahasa. Kalau bahasa tentu ada bahasa dari negaranya dari tentunya Jepang, ya, betul. Tentunya. Oke, terus bekerja sama dengan lembaga yang menyalurkan ke Jepang gitu. Iya. Itu kita masih satu ekosistemnya ruang amal. Oke. Di bidang advokasi. Dan ini yang yang di Jepang yang baru 20 ya? Ya, baru 20. Wah, teman-teman baru. Iya, teman-teman ini ada lembaga baru yang menurut saya prestasinya atau ininya menarik gitu ya. Supaya lebih banyak lagi teman-teman kita yang bisa bekerja dari mustahik menjadi muzaki, mestinya kalau mau ini gimana? Kalau mau beramal biasanya gimana? Kalau beramal kita bisa di ruangamal.id. Ruangamal.id. Ya. Itu alamatnya ruangamal.id. Silahkan nanti cek sendiri ya. Oke, lanjutnya yang tadi ke Jepang. Terus yang begini, itu yang ke Jepang. Kalau yang dengan Asian Productivity Center dan China Productivity Center itu di ekosistem ini kira-kira apa perannya atau mau gimana? Sejauh ini belum sih, belum. Jadi kita emang waktu itu dapat kesempatan untuk event itu, tapi nanti kita akan kerjasama. Kan mereka ada kantor juga di Indonesia ya. Ada namanya kalau tidak salah IPO Indonesia. IPO Indonesian Productivity Center. Itu ada Indonesia. Oke, jadi dari China. Jadi dia itu organisasi yang anggotanya itu dari kementerian-kementerian di 15 negara yang menangani manpower. IPO itu Indonesian Production O-nya office. APO itu Asia Productivity Organization Indonesia. APO Indonesia. APO Indonesia. PO Indonesia. Indonesia. Apoy. Iya, Apoy. Oke. Iya, jadi sedang menelusuri ini. Waktu kita bicara kemarin ada tentang belajar apa di Cina? Saya belajar satunya ya, belajar soal sampah. Sampah? Sampah. Jadi selain itu saya belajar soal sampah. Jadi saya juga kagum, jujur nih coach, saya kagum ya. Soal sampah di Taiwan yang pemanfaatannya keren banget. Gimana tuh? Hampir tidak ada limbah ya. Hampir tidak ada limbah. Jadi kayak misalkan limbah makanan dia jadi pakan ternak. Kemudian limbah kaca juga jadi barang berguna juga. Limbah plastik jadi kaos. Kemudian ada limbah kertas tuh jadi kertas lagi gitu macam-macam. Dan ada yang menarik, saya tuh tentu bikin makalah. Bikin makalah itu soal Yuko. Yuko tuh? Used cooking oil. Used cooking oil, oke. Kalau di sini kita ngomong minyak jelantah. Minyak jelantah. Used cooking oil. Teman-teman waktu itu presentasi mereka heran, Yuko itu apa itu gitu. Iya, karena ternyata Yuko itu hanya ada beberapa titik ya, termasuk Indonesia, karena yang menggunakan minyak goreng yang banyak ya. Yang berlebihan. Sehingga jadi gemuk kayak kita. Iya. Dan itu akhirnya kita create jadi bagian dari penghimpunan di ruang amal. Nah ini, oke, ini seru nih. Jadi gimana nih tentang Yuko itu? Yuko itu kalau kita mau bicara soal potensi coach, itu besar banget loh. Kata Traction Energi Asia itu hampir 2 juta kiloliter per tahun. 2 juta? Kiloliter per tahun. Itu potensi minyak jelantah yang itu dari sektor rumah tangga sama UKM. Itu belum ngomong soal dari tadi ya perhotelan, dari restoran yang besar-besar belum. Itu baru dari sektor rumah tangga dan sektor tadi UKM. Terus mau diapain nih dalam rangka ekosistem ini Yuko? Nah, di ruang amal Yuko itu kita collect. Jadi ada isu soal kesehatan, isu lingkungan sama isu berdaya ekonomi. Wah, sekali pukul dapat banyak. Sekali pukul dapat 3. Jadi kita ngajak, kita pendekatannya
dengan anak-anak sekolah. Anak sekolah itu ada di Tangerang kok. Coach itu di Tangerang itu kita sudah lebih dari 5.000 anak yang terlibat. Yang ikut gerakan kita. 5.000 ngapain tuh mereka? Mereka nyumbang minyak jelantah dari dapurnya masing-masing. Oke, dapat berapa? Ini 1 bulan ini September ya. 1 sampai ini sekarang tanggal kita September ini. 27 itu dapat 1 ton. 1 ton? Ya. Wow. Itu dari 6 kecamatan. Kalau ini 1 ton diapain? 1 ton sejauh ini kita kerjasama dengan eksportir. Kita ekspor yang itu dijadikan sebagai bahan biofuel. Diekspor? Ya. Jadi kita sedekah minyak jelantah. Oke, nah diekspor ini jadi berapa tuh nilainya tuh 1 ton tuh? Ya lumayan lah untuk menutupi. Oh jadi program. Ini akhirnya apa namanya? Jadi pendanaan kreatif lainnya adalah selain seperti orang lain CSR ngambil dari minyak jelantah. Kita menyelamatkan lingkungan. Kita juga bisa edukasi kesehatan karena kan dia ada zat karsinogenik yang itu bisa memacu untuk sel kanker kan. Iya. Kalau 10.000 aja per liter atau per kilo ya. 10.000 berarti wah lumayan juta. Juga ini bisa buat menghidupi mustahik program-program. Tapi kita dananya kita kembalikan loh, Coach. Kembalikan ke sekolah masing-masing. Oh, bukan buat ini? Bukan. Jadi kita hanya mengambil hak amil kita untuk operasional, tapi selebihnya dana programnya kita bekerja sama. Oh, dibalikin. Misalkan sekolah nih punya program lingkungan, punya untuk mau santunan untuk anak yatim, siswa-siswa yatim di sekolah itu, untuk bantu anak-anak yang sakit, siswa-siswa sakit, beasiswa mereka, anak-anak yang nunggak gitu ya. Jadi dari mereka untuk mereka sebenarnya. Wah, mantep juga nih ya. Oke, terus kira-kira potensinya gimana nih anak-anak milenial melihat hal-hal seperti ini? Kalau banyak yang suka karena ini dianggap sebagai bagian yang unik ya. Kayak lagi misalkan kalau tadi kita ngomong namanya kita semangat kok. Oh ini programnya semangat. Jadi sedekah minyak jelantah untuk lingkungan sehat. Sedekah minyak jelantah untuk lingkungan sehat. Oh iya, dapat kita singkatnya semangat ya. Jadi kalau tim kita itu pokoknya tiap pagi kita semangat gitu. Jadi tim kita tim semangat gitu. Nah, 1 juta itu baru Tangerang ya? 1 ton. 1 ton. 1 ton baru 6 kecamatan di Tangerang. 6 kecamatan di Tangerang. Ya. Bulan Oktober kita sudah mulai di Tasikmalaya, Banjar, Pangandaran, Ciamis, tambah ada Bogor, sebagian Depok juga sudah mulai jalan. Tambah berarti ada sekitar 6 wilayah baru. Ya. Kita target 18 ton per bulan di Januari 2025. 18 ton. Wow. Dan kita optimis sih. Iya. Wah. Itu harus diekspor ya? Sebenarnya bisa aja sih kalau memang di produk dalam negeri juga mungkin ada ya, Coach. Tapi sejauh ini memang beberapa hal sih yang jadi kendala. Satu itu kita tuh kan memastikan bahwa minyak jelantah yang kita kumpulkan itu dipastikan tidak didaur ulang. Ada loh, Coach. Tidak didaur ulang. Oh, maksudnya tidak dipakai kembali ya? Ya, ada yang didaur ulang jadi minyak curah. Minyak goreng lagi. Ada. Dipakai untuk kebutuhan yang sama. Iya, itu kan sebenarnya. Dan itu kita kesehatan ini soal kesehatan ya. Makanya kita memastikan ke mitra kita itu bahwa minyak yang kita kirimkan itu memang digunakan untuk biofuel atau biosolar. Tapi saya kira kalau kebijakan pemerintah itu support ya, misalkan support untuk pengembangan B100 ya. B100 yang dari full semuanya bahan dari CPO gitu, kemudian ditambah sama ada Yuko dan sebagainya. Saya kira menarik untuk dikembangkan di dalam negeri. Asal memang kebijakannya baik ya. Saya dengar-dengar katanya mau ada larangan stop ekspor. Stop ekspor untuk limbah minyak jelantah. Oh, oke. Nah, itu menghadapi tantangan seperti itu akan bagaimana? Kita sudah antisipasi karena ada beberapa mitra kita juga yang jadi dari luar itu sekarang udah ada yang bangun pabrik di Indonesia.
Kalau mungkin coach nanti bisa cek ya, salah satunya Jepang. Jepang itu mau membangun pabrik bioaftur di Indonesia. Ada beberapa titik. Saya kira itu juga peluang. Peluang ya? Peluang. Karena Indonesia itu, bayangin coach, 2 juta kiloliter loh coach, tiap tahun. Ini saya mendengarnya ini juga ya, maksudnya wow. Ternyata biasanya kan nih karena saya konsultan sekolahan juga gitu. Biasanya isu-isu dunia usaha, dunia industri itu atau DUDI sebutannya itu isunya sekolahan, isunya SMK gitu. Tapi kali ini jadi isu filantropis gitu ya. Kedepannya kira-kira apa rencana ruang amal dalam rangka melibatkan lebih banyak dunia usaha, dunia industri untuk membiayai lebih banyak para mustahik? Oke. Ada beberapa target sih coach. Yang pertama adalah kita emang kepingin menjaring sebanyak mungkin mitra dari perusahaan itu yang mau menerima peserta pelatihan kita, tentu mustahik kita bekerja di perusahaan-perusahaan mereka. Kita sekarang lagi bangun, saya jadi ingat coach. Kita ada satu program lagi yang sedang kita create. Namanya pelatihan bahasa Jepang untuk penyandang disabilitas, tapi tunadaksa khusus. Kenapa mereka? Dan bahasa Jepang juga. Dan bahasa Jepang ya, kenapa? Karena memang kita ada ekosistem untuk pengiriman ke bahasa Jepang kan, ke Jepang kan, sehingga kita butuh banyak instruktur bahasa Jepang. Nah, nanti coach bisa cek juga. Jadi sekarang itu instruktur bahasa Jepang itu kekurangan coach. Nah, sementara orang-orang yang bisa bahasa Jepang mereka itu rata-rata mereka mending memilih untuk pergi ke Jepang langsung karena secara income tentu jauh lebih besar dibandingkan di Indonesia. Iya. Daripada dia ngajar bahasa Jepang di Indonesia. Nah, ini ada peluang. Peluangnya adalah kenapa kita tidak menggandeng atau tidak mengajak teman-teman penyandang disabilitas untuk menjadi guru bahasa Jepang. Jadi kita sekarang lagi nge-create program untuk disabilitas mengajar bahasa Jepang, dan kita sudah punya mitra banyak sekali yang siap menampung atau siap menerima mereka jadi tenaga pengajar di LPK mitranya Ruang Amal. Oke. Wah. Ngelola konsep ini berapa lama dulu? Sambil jalan ya. Jadi kita kan ibaratnya dari awal kita sudah memetakan sih sisi mana sih yang sebenarnya belum digarap oleh teman-teman lembaga zakat maupun lembaga filantropi umum ya. Kemudian kita menemukan celah di situ bahwa ternyata sisi vokasi yang mengintegrasikan dunia pelatihan dengan industri ini yang masih belum. Nah di situ kemudian kita mengembangkan wah ternyata bisa dengan banyak hal gitu. Iya, baru 4 bulan tapi mungkin boleh ditampilkan. Ya, ekosistemnya menurut saya, lumayan menarik gitu ya. Jadi kalau saya perhatikan, nah ini, jadi ternyata membantu mustahik untuk bisa menjadi muzaki itu jalannya banyak dan yang kami lihat dari dari Ruang Amal ini, Ruang Amal ternyata cara berpikirnya detail dan mendalam gitu ya. Jadi tidak hanya mengandalkan sumber pendanaan yang konvensional gitu ya, tapi juga melakukan terobosan-terobosan untuk program-program dalam rangka mendanai kegiatannya. Terus yang menarik adalah bisnis prosesnya ternyata pertama yang diambil adalah yang tidak atau belum pernah disentuh, yaitu penyaluran tenaga kerja yang dibuat dari mulai pelatihannya, sertifikasinya, penyalurannya, bahkan penyalurannya ini bekerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri ya, istilahnya DUDI itu. Terus ada community development-nya. Karena sangat mungkin ya, mereka yang mereka yang sudah bekerja sampai lupa berzakat itu sangat mungkin ya. Gitu. Terus kita ingatkan. Dan
mulai dari yang kecil-kecil, yaitu nggak harus mereka langsung mulai berzakat ya. Belajar berzakat dengan berinfak dulu. Betul. Karena dipakai untuk mereka juga, atau kembali membiayai teman-temannya yang lain, dan pada akhirnya mereka bisa jadi muzaki. Yes. Ini menarik sekali, apalagi ini target 18 ini ya. Ton. 18 ton. Wow. Itu untuk minyak. Kalau untuk amal vokasi target kita pengentasan kemiskinan ya, itu di target tahun ini kita 250 orang. Dari tadi berapa? Yang ke Jepang 20. Yang ke itu 120. 20 tambah 120 mau dinaikin jadi 250. Oke. Ini target optimis. Iya. Ini ide yang menarik, sobat-sobat pemirsa You Are in Good Hands. Kita senang dengar cerita-cerita tentang ide-ide menarik, dan ini perlu dukungan teman-teman lah. Apalagi timnya Pak Slamet ini, teman-teman Anda semua Gen Z gitu ya, dan idenya juga sebuah ide yang sangat menarik untuk untuk ditelusuri, bahkan banyak kreativitas yang bisa dikembangkan. Contohnya tadi saya melihat nih, pelatihan butuh trainer, dibikinin juga ekosistemnya untuk mengadakan trainernya dalam bahasa Jepang, dan menyasar kelompok masyarakat yang disabilitas yang selama ini mereka peluang kerjanya terbatas gitu ya. Dan saat ini baru Jepang dan Asia, mungkin ke depannya ada Cina kali ya. Kita tahun depan insya Allah Austria sama Perth. Wow. Oke. Jadi para mustahik nih bisa punya kesempatan kerja di Austria dan Australia atau Perth ya. Oke. Ini kami di You Are in Good Hands senang sekali dengar cerita-cerita seperti ini. Tapi cerita-cerita seperti ini sebaiknya bukan cerita-cerita yang hanya bertengger di YouTube, bertengger di kepala kita masing-masing, tapi harusnya jadi sebuah kerjasama kita dalam rangka memperbaiki apa yang bisa kita perbaiki demi kecintaan kita terhadap bangsa kita. Dan hari ini saya bersyukur ada tamu saya. Terima kasih Pak Slamet. Sama-sama, Coach. Dan jangan lupa terus bergabung di sini karena Anda berada di tangan yang tepat bersama saya Coach Jaha di You Are in Good Hands.